Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan puasanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya Ulia Bulian, selaku host pada video conference pada Selasa 12 Mei 2020, sesi 4, dengan presenter Ibu Wahyuni, SPD, MMPD. Materi yang akan disajikan pada kesempatan kali ini adalah tentang flipped classroom. Apa dan bagaimana flipped classroom itu? Kita akan langsung mendengarkan paparannya dari presenter kita, yaitu Ibu Wahyuni. Bapak Ibu mohon audio dan videonya dimatikan semuanya, sehingga kita bisa fokus pada presentasi dari Ibu Wahyuni. Bu Wahyuni sudah siap? Bismillah, insya Allah. Untuk daftar hadir akan saya bagikan lewat fitur chat. Monggo Bu Wahyuni bisa dimulai. Oke, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih bisa dipertemukan dalam acara conference dalam rangka pelatihan VCT untuk meningkatkan kemampuan IT guru-guru SMK Negeri 12 Malang. Kebetulan pada hari ini saya kebagian bertugas sebagai presenter. Saya akan menyampaikan materi, sebenarnya bukan menyampaikan materi ya, saya hanya akan sharing saja tentang satu model pembelajaran yang mungkin bisa kita terapkan di kelas, yaitu flipped classroom atau kalau kita bahasa Indonesia adalah kelas yang terbalik. Sebentar, saya tampilkan dulu. Anak-anak siapa yang tahu integral, gitu ya? Jika di buku. Sudah tampil Bapak Ibu? Belum? Proses. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, sudah tampil Bu Lia? Sudah. Oke. Jadi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang model pembelajaran flipped classroom. Oke. Nah, ini kondisi yang sering saya temukan di kelas saya, Bapak Ibu, di kelas saya loh ya. Saya nggak tahu apakah di kelas Bapak Ibu juga seperti ini. Jadi pada waktu pembelajaran banyak siswa itu yang saya temukan, pertama mereka asik dengan gadgetnya masing-masing, asik dengan handphonenya masing-masing, atau kalau tidak begitu mereka ndelosor atau tidur di kelas. Sementara kita atau saya ngotot menerangkan di depan, memberi tugas yang bermacam-macam, tapi reaksinya mereka seperti ini. Asik dengan dunianya sendiri-sendiri. Nah, setelah saya coba untuk menganalisis, ternyata penyebab dari kondisi yang seperti ini, yang pertama adalah motivasi belajar dari siswa itu sendiri yang rendah. Jadi mereka datang ke sekolah hanya untuk memenuhi kewajiban, saya datang ke sekolah, masuk kelas, duduk dengan manis di kelas, mendengarkan guru, sudah. Alasan yang kedua adalah mereka tidak mengetahui apa sih manfaat sebenarnya dari materi yang mereka pelajari. Jadi mereka tidak merasa membutuhkan materi itu. Yang ketiga, metode pembelajaran yang cenderung monoton, di mana hanya mungkin satu arah dari guru ke siswa. Kalaupun ada interaksi dari siswa ke guru itu hanya sedikit, atau bisa juga disebabkan oleh model pembelajaran yang kurang menantang kreativitas siswa. Karena mungkin model pembelajaran yang selama ini saya terapkan hanya memberikan tugas, pembahasan sedikit, jadi kurang menantang kreativitas siswa itu sendiri.
Nah, dalam suatu seminar saya menemukan satu model pembelajaran yang sepertinya bisa menjadi solusi dari permasalahan saya tersebut, yaitu model pembelajaran flipped classroom atau kelas terbalik. Nah, apa sih sebenarnya flipped classroom atau kelas terbalik itu sendiri? Pada dasarnya konsep dari flipped classroom itu sendiri adalah membalik prosedur pembelajaran tradisional, di mana secara tradisional dilakukan di kelas, maka dalam flipped classroom itu dilakukan di rumah. Dan sebaliknya, apa yang biasanya dikerjakan di rumah itu diselesaikan di kelas. Secara singkat, perbedaannya seperti ini. Pada kelas tradisional, yang kita lakukan di kelas atau yang dilakukan guru dan siswa di kelas, yang pertama adalah penyajian pelajaran, jadi penyampaian materi dilakukan di kelas, kemudian ada diskusi kelompok, ada kegiatan merangkum yang dilakukan oleh siswa di kelas. Setelah selesai kegiatan di kelas atau di sekolah, mereka pulang ke rumah membawa PR, latihan soal, atau penyelidikan. Nah, di kelas terbalik atau flipped classroom ini, apa yang dilakukan di rumah dan apa yang dilakukan di kelas itu dibalik. Jadi yang di rumah biasanya mereka mengerjakan PR, latihan soal, atau mengerjakan tugas-tugas penyelidikan. Sekarang di rumah mereka justru mendapatkan materi. Jadi di rumah mereka menonton video pembelajaran yang diberikan oleh guru, kemudian mencatat poin-poin penting dari video pembelajaran tersebut. Dari poin-poin penting tersebut mereka membuat pertanyaan. Di kelas yang biasanya guru menyajikan materi secara penuh, sekarang di kelas tugas guru yang pertama adalah membahas kesalahan konsep dari catatan poin penting yang telah dibuat oleh siswa di rumah. Kemudian melakukan penyelesaian tugas, ada praktek laboratorium, ada tes juga. Nah, itu yang dimaksud dengan kelas terbalik. Jadi dalam kelas terbalik atau flipped classroom ini, peran guru sudah bukan lagi sebagai penyaji materi, tapi guru lebih berperan sebagai tutor atau fasilitator. Nah, bagaimana pelaksanaan dari flipped classroom itu sendiri? Yang pertama adalah guru menyiapkan serta memberikan sebuah media, bisa berupa video pembelajaran atau digital book. Video pembelajarannya bisa mengambil dari YouTube atau guru membuat sendiri. Setelah itu video tadi di-share ke siswa, siswa menonton, kemudian mempelajari video tersebut untuk mengenal serta memahami materi yang akan diberikan atau dibahas pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu di kelas, siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sebelum guru memberikan tugas, guru melakukan penguatan dulu kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep dari materi yang telah diberikan melalui video. Seperti yang saya sampaikan tadi, guru di sini lebih berperan sebagai fasilitator yang mendampingi siswa dalam mengerjakan tugas. Keuntungan dari flipped classroom itu sendiri yang pertama adalah siswa memiliki kesempatan penuh untuk mengerjakan tugas mereka dengan pendampingan dari guru. Sehingga siswa-siswa atau anak didik kita yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah atau agak slow learner, mereka tetap mendapatkan pendampingan secara optimal dari guru. Kemudian keuntungan berikutnya adalah guru bisa memastikan bahwa setiap siswa itu telah memahami konsep atau materi yang disampaikan. Jadi ini kita ketahui ketika kita membahas di awal. Setelah semalam mereka memperhatikan video, membuat catatan penting, kemudian bertemu dengan guru, kita mereview kembali apa kesulitan mereka, otomatis kita bisa mengetahui seberapa sih pemahamannya dari siswa kita terhadap materi yang telah diberikan. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah motivasi siswa itu lebih tinggi untuk berkolaborasi, berbagi ide dan proyek bersama teman. Karena mungkin selama ini kalau saya memberikan tugas kelompok kepada siswa, mereka selalu beralasan bahwa Bu rumahnya jauh, Bu satu kelompok saya
yang satu rumahnya di sana, satu rumahnya di sana, sulit untuk bertemu. Nah, dengan flipped classroom tidak ada alasan mereka sulit untuk bertemu karena semua tugas itu diselesaikan di sekolah. Mereka berkolaborasi di sekolah, mereka berdiskusi kelompoknya di kelas, mereka menyelesaikan proyek juga di kelas. Sehingga kesempatan mereka untuk bekerja dalam tim, berkolaborasi dalam tim itu lebih tinggi. Yang keempat, guru memiliki kesempatan untuk meninjau kembali rencana pembelajaran yang telah dilakukan. Biasanya saya pribadi ya kalau sudah saya punya perencanaan nih, sudah saya jalankan. Ternyata begitu kena tugas ini harus dibawa pulang, amburadul semua. Karena siswa dengan berbagai alasannya ada yang tidak bisa mengerjakan, yang jaringan internetnya lah, yang apalah seperti itu. Yang terakhir, karena kita memberikan dalam bentuk video pembelajaran, maka siswa apabila dia merasa tidak mengerti terhadap satu materi, dia bisa mempelajari kembali video pembelajaran tersebut setiap saat. Dia bisa mengulang, dan mengulang. Seperti itu. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita bisa menerapkan flipped classroom itu sendiri? Yang pertama adalah video pembelajaran. Video pembelajaran ini untuk tahap awal kita bisa mengambil dari YouTube atau dari internet. Nah, kalau kita sudah bisa membuatnya sendiri, kita buat video pembelajaran sendiri. Nah, biasanya kalau siswa hanya disuruh melihat saja tanpa diberi tugas, ya dada gitu. Jadi ketika kita memberikan video itu, berbarengan dengan video itu diberikan, kita harus bisa memberikan tugas secara online, bisa melalui Google Form. Tujuannya hanya untuk melihat apakah siswa benar-benar melihat atau siswa benar-benar memperhatikan video pembelajaran tersebut atau tidak. Seperti itu. Tugasnya tidak usah terlalu panjang. 5 atau 6 soal saja sudah bisa mewakili apakah mereka benar-benar menyimak video pembelajaran tersebut atau tidak. Dan untuk video pembelajarannya sendiri, durasinya juga diusahakan tidak terlalu panjang. Karena kalau kita melihat video yang durasinya terlalu panjang juga bosen. Jadi 2-3 menit lah seperti itu untuk video pembelajarannya. Sedangkan untuk di kelas kita siapkan tugas untuk diskusi kelompok yang sifatnya menantang kreativitas serta tingkat berpikir kritisnya siswa. Seperti itu. Nah, untuk kelemahan dari flipped classroom sendiri ini sebenarnya terkait dengan jaringan internet. Jadi ketika kita nge-share video pembelajaran, otomatis siswa juga harus bisa mendownload dan melihatnya secara langsung. Dan ini tergantung dari jaringan internet yang ada. Tapi insya Allah kalau hanya untuk melihat 1 atau 2 video, anak-anak itu lebih tertarik daripada kalau kita langsung memberikan tugas secara online. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan flipped classroom. Kalau ada pertanyaan, monggo. Baik, terima kasih Bu Wahyuni atas paparannya. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan di fitur chat. Atau mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Silakan yang mau bertanya. Monggo Bapak Ibu, sebenarnya pembelajaran dengan ini flipped classroom ini sempat kami terapkan di jurusan akuntansi. Waktu itu saya, Bu Ratna sama Bu Lia sempat menerapkan. Memang ada sedikit perubahan sih dalam sikapnya anak-anak ketika kita menerangkan. Mereka harus mendengarkan guru menerangkan di kelas atau kita ajak mereka untuk berkolaborasi dengan teman satu timnya. Itu memang ada perubahan. Seperti ini ada pertanyaan Bu Yuni dari Pak Alvin. Oh iya, oke. Untuk video pembelajaran, apakah harus guru yang memberikan, Bu? Kalau siswanya yang mencari sendiri, bagaimana? Ini karena kita yang memberikan tugas ya, materi itu dari guru, jadi sepertinya untuk video pembelajaran, guru yang memberikan. Jadi memang dari guru ya? Dari guru, karena yang paham konten dari materi itu kan guru ya. Mungkin kita bisa meminta siswa untuk membuat, tapi eksekusi akhir tetap
ada pada guru. Oke, Seperti itu. baik. Pertanyaan berikutnya. Ada dari Bu Lulu. Bagaimana dengan pembuatan RPP-nya, Bu? Apakah bisa diberikan contohnya? RPP-nya nanti bisa saya share, Bu. Nanti saya japrikan saja nggih, karena ini di laptop enggak ada filenya. Filenya ada di hard disk saya. Oke. Pertanyaan nanti, ketiga dari Bu Utami. Pertanyaan ketiga dari Bu Utami. nggih. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah semua tugas yang diberikan dan dikerjakan di kelas dapat terselesaikan? Berdasarkan pengalaman ya Bu Utami ya, yang saya berikan di kelas itu terselesaikan. Yang diberikan di kelas terselesaikan, kemudian yang diberikan secara online pun juga terselesaikan sebelum batas waktunya. Jadi biasanya kita nge-share-nya kan agak sorean gitu, kemudian tugas Google Form-nya kita share juga, kita kasih batas waktu sampai jam berapa, dan itu mereka menyelesaikannya dengan baik. Begitu juga dengan ketika kita melakukan diskusi di kelas, itu terselesaikan sampai mereka presentasi. Oke. Seperti itu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi? Ada Bapak Ibu? Cukup? Ada pertanyaan keempat dari Bu Ita. Apakah pernah mencoba membuat balikan pada siswa? Apakah pernah mencoba membuat balikan pada siswa untuk mengetahui tingkat kenyamanan siswa dengan Flipper ini, Bu? Waktu itu karena kami melakukan penelitiannya terkait dengan motivasi ya, jadi setelah selesai proses pembelajaran, kita mengedarkan atau kami mengedarkan Google Form kembali untuk melihat seberapa perubahan atau seberapa tingkat motivasi belajar siswa. Dan hasilnya memang lumayanlah, motivasinya sedikit meningkat, walaupun sedikit tapi ada perubahan dari sebelumnya. Gitu. Jadi di akhir pembelajaran selain kami memberikan penilaian untuk tes, juga ada angket dalam bentuk Google Form yang kami edarkan untuk mengetahui motivasi belajar mereka. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yuni. Oke, mungkin ada yang masih ditanyakan? Dari Bu Lulu, terima kasih Bu Yuni. Saya tunggu japriannya RPP tadi. Oke, Bu Lulu. Terima kasih. Oke, Bu Lulu. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Hadian, sorry. Okay. Apakah metode ini sudah dicoba untuk pembelajaran daring, di pembelajaran daring? Di pembelajaran daring untuk yang saat ini ya? Kalau untuk yang saat ini belum, Mbak, karena kebetulan saya sendiri juga di daring ini tidak punya kelas. Jadi sepertinya untuk yang flipped classroom ini lebih enak kalau kita offline, Pak. Karena di awal kita sudah daring, kalau penyelesaian tugasnya juga daring lagi, siswa juga jenuh. Jadi flipped classroom ini enaknya kita terapkan di secara offline. Jadi ada online di awal, kemudian untuk diskusinya benar-benar kita dampingi untuk penyelesaiannya. Oke. Baik. Terima kasih atas jawabannya Bu Yuni. Mungkin ada satu pertanyaan lagi? Bapak Ibu daftar hadir sudah saya berikan di fitur chat, monggo diisi. Sudah tidak ada pertanyaan?
Cukup? Alhamdulillah. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu Yuni. Gitu. Oke, nanti kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan bisa langsung japri ke nomor saya. Siap. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian paparan dari Ibu Wahyuni terkait dengan Flipped Classroom. Bisa sedikit saya simpulkan bahwa Flipped Classroom itu adalah membalik prosedur pembelajaran, apa yang seharusnya dilakukan di rumah, dilakukan di sekolah, dan begitu pula sebaliknya. Jadi siswa diberi tugas terlebih dahulu berupa video ataupun tugas dalam bentuk Google Form. Kemudian ketika sudah di kelas, siswa sudah siap dengan pertanyaan dan guru tinggal membahas apa yang sudah ditanyakan oleh anak-anak. Baik, ini ada request dari Pak Ramli, materinya perlu di-share, Bu Yuni. Oke, Pak, nanti saya share di grup. Oke, siap. Baik, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Saya atas nama host dan presenter mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, partisipasi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai lagi di video conference berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.